Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Dakar Ultimate 4x4 warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kali ini yang model Euro 4. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport. Sebagai informasi, secara garis besar, mobil Mitsubishi Pajero Sport ada dua jenis. Jenis pertama yaitu jenis yang Exit, jenis yang kedua jenis yang tipe Dakar. Nah, yang kita review ini merupakan jenis Dakar. Jenis Dakar sendiri ada tiga tipe, yaitu Dakar 4x2 biasa atau sunroof, kemudian yang kedua ada tipe Dakar Ultimate, dan yang ketiga yaitu tipe tertinggi ini yaitu tipe Dakar Ultimate 4x4. Nah, untuk unit yang kita review ini sudah menggunakan mesin terbaru, yaitu mesin dengan model Euro 4. Langsung saja kita mulai reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil Mitsubishi Pajero Sport ini memiliki lebar 1,815 meter dengan tinggi 1,835 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,825 meter. Jadi bagiannya berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, untuk unit yang kita review ini masih sangat baru, bisa kita lihat di bagian atasnya ada kode Euro 4, artinya sudah menggunakan mesin terbaru. Sekarang lanjut ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan di sini bisa kita lihat untuk bagian tengah terdapat logo Mitsubishi. Untuk logo Mitsubishi-nya warna chrome, tapi modelnya bukan model timbul, modelnya model plastik karena di belakangnya ada sensor anti tabrak. Kemudian kalau untuk grill utamanya menggunakan list warna silver. Nah, desainnya seperti ini, model 3 baris. Dari bagian grill lanjut ke bagian lampu. Nah, untuk lampunya untuk Pajero Sport tipe Dakar ini sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Nah, untuk proyektornya ini proyektor LED. Kemudian di bawahnya ada lampu LED TRL, di sini ada lampu LED lagi, fungsinya kurang lebih sebagai lampu senja. Dan di bagian tengah ada list warna chrome. Kemudian di bagian ujung di sini ada washer headlamp, fungsinya untuk membersihkan lampu utama. Lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk bagian tengah, bagian atas ini untuk lampu sen. Untuk bagian tengah ada LED active cornering lamp. Dan di bagian bawah ini untuk fog lamp. Fog lampnya sudah LED juga. Lalu ada sensor parkir, jumlahnya ada 2, 3, 4. Ada 4 buah titik sensor parkir di bagian depan. Serta untuk bagian depan, front underguardnya warna silver. Dan di bagian ujung sudah dilengkapi dengan skid plate atau pelindung mesin dengan ketebalan 2 mm. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Dakar Ultimate 4x4 warna putih tahun 2022 dengan mesin Euro 4. Kita mulai dari bagian atas. Nah, untuk bagian atas untuk Pajero Sport yang Dakar Ultimate 4x4 ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Kemudian untuk bagian samping, untuk roof railnya dilengkapi warna silver. Ini kapasitas 80 kg. Untuk jendela, bagian atasnya listnya sewarna bodi berwarna putih. Kemudian untuk pilar B-nya warna hitam. Dan untuk list bagian bawahnya di sini warna chrome. Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik. Covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Nah, dari bagian handle pintu lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya milik cover warna chrome, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Nah, dari bagian spion, sekarang lanjut ke bagian velg. Untuk velgnya sendiri menggunakan velg model dual tone. Nah, ini secara desain kurang lebih sama seperti Pajero Sport Dakar lainnya. Untuk velgnya ini berukuran 18 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Serta untuk ukurannya 265/60 R18. Nah, kodenya bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk fitur keselamatan untuk bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Nah, lalu untuk suspensi bagian depannya menggunakan jenis double wishbone, dilengkapi dengan coil spring. Untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan footstep, jadi tapaknya cukup lebar membantu kita akses menuju ke atas. Serta untuk ground clearance-nya di angka 218 mm. Nah, dari bagian samping depan sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Untuk bagian samping belakang untuk kaca film sudah menggunakan kaca film merek Vehicle. Lalu untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, ini kapasitasnya 68 liter. Untuk bahan bakar menggunakan jenis Pertamina Dex. Kemudian untuk bagian ban belakang di sini sistem pengeremannya juga menggunakan rem jenis cakram. Jadi sudah rem cakram semua, full samping depan belakang. Lalu untuk suspensi belakang di sini menggunakan model drilling dengan tipe rigid dilengkapi dengan coil spring. Jika melihat suspensinya digunakan, ini jelas sekali mobil Pajero Sport mengutamakan masalah ketangguhan karena kombinasi antara double wishbone dengan drilling dengan rigid axle. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan antena shark fin sewarna bodi. Kemudian ada spoiler di bagian belakang.
Untuk head mount stop lampnya ada di bagian dalam sini. Nah, ini fungsinya sebagai lampu rem. Lalu untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger untuk menghilangkan embun. Dan untuk bagian tengah di sini ada wiper. Serta untuk bagian backdoor, nah di sini ada logo Mitsubishi berwarna chrome di bagian tengah. Untuk bagian bawahnya juga ada list berwarna chrome. Lalu untuk lampu, nah ini untuk lampunya sudah menggunakan desain terbaru. Untuk lampunya tetap menggunakan lampu jenis LED, tapi sekarang terpisah antara lampu atas dengan lampu bagian bawahnya. Lalu kalau untuk lampu sennya ada di bagian atas ini menggunakan lampu jenis bolam, kemudian di bawahnya ada lampu rem dan lampu mundur. Untuk sebelah kiri bawah di sini ada emblem Pajero Sport berwarna chrome, serta untuk yang sebelah kanan di sini terdapat emblem 4x4 dan di bawahnya Dakar Ultimate kombinasi warna chrome dan warna hitam. Nah, ini desain 4x4-nya modelnya seperti ini. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Oh iya, mohon maaf ada yang kelewatan. Untuk Pajero Sport yang 4x4 ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi untuk bagian samping sini juga dilengkapi dengan kamera. Lokasinya di bagian bawah spion. Ini fungsinya untuk menampilkan bagian samping. Lalu untuk bagian depan juga ada kamera lagi. Lokasinya ada di bagian bawah sini. Ini fungsinya untuk menampilkan bagian depan. Serta untuk yang sebelah samping kanan juga sama. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan kamera parkir. Lokasinya ada di bagian samping sini. Jadi kombinasi 4 kamera ini nantinya akan menampilkan kamera 360. Kembali ke bagian belakang, selain kamera 360 ini juga dilengkapi dengan sensor parkir di bagian belakang. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah titik sensor parkir. Dan untuk rear underguard-nya di sini warna silver, serta di ujung ada reflektor model horizontal. Dan untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serepnya full size menggunakan velg sama seperti aslinya. Untuk velgnya velg racing ukuran 18 inci. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, kita mulai dari bagian spion terlebih dahulu. Untuk spionnya di sini sudah dilengkapi dengan indikator blind spot warning di bagian ujung. Jadi kalau ada objek di bagian samping untuk mencegah insiden nanti akan muncul indikator. Lalu untuk handle pintunya di sini sisi pengemudi handle pintu model tarik. Untuk listnya warna chrome dilengkapi dengan tombol gelas dan juga slot kunci manual. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trim yang ada pada mobil Pajero Sport Dakar 4x4 ini didominasi oleh warna hitam. Ada aksen list warna silver di bagian tengah. Nah, ini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Ini fungsinya untuk menghasilkan audio efek treble. Kemudian untuk door trimnya bagian atas menggunakan bahan plastik warna hitam. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna silver. Kemudian di bagian tengah di sini ada list berwarna hitam piano black. Lalu untuk bagian tengah di sini untuk bagian sampingnya ada aksen bahan soft touch. Untuk armrestnya juga sama menggunakan bahan soft touch. Lalu untuk handle pintu bagian dalam di sini berwarna chrome. Untuk bagian bawah di sini ada tombol window lock, sampingnya ada central lock. Lalu untuk power window sudah auto pada sisi driver. Untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup bottle holder, lalu ada laci penyimpanan dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut menuju ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboard mobil Pajero Sport tipe Dakar 4x4. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian pilar A di sini sudah dilengkapi dengan assist grip untuk membantu akses masuk ke dalam. Lalu untuk bagian depan di sini ada kisi AC dengan list warna silver. Untuk bagian tengah di sini ada tombol start stop engine untuk menyalakan mesin. Lalu sampingnya ini tombol untuk pengaturan spion elektrik dilengkapi dengan tombol folding atau pelipatan spion. Lalu ini ada tombol untuk stability control, ini tombol untuk sensor parkir dan ini tombol untuk sensor pengereman otomatis. Lalu untuk bagian bawah, nah ini ada tuas untuk pembuka tangki BBM. Kalau yang bagian ujung ini tuas untuk membuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Dan untuk bagian lutut di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini kita mulai dari tampilan cluster meternya sudah menggunakan model MID, full TFT semua. Kemudian untuk setir di bagian tengah ada logo Mitsubishi warna chrome, di bawahnya ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini ada tombol untuk audio switch steering, ini ada tombol enter, ini fungsinya untuk pengaturan bagian MID. Lalu ada menu back, ini juga bagian MID. Lalu untuk bawahnya ini ada kursor, ini untuk pengatur tampilan MID. Kalau kanan kirinya juga sama, kursor kanan kiri. Lalu ada tombol volume, tombol musik, kemudian ini juga ada menu kursor lagi untuk mengganti channel. Sebelah kanannya ini terdapat fitur cruise control. Nah, yang menarik untuk cruise controlnya sudah adaptif, jadi ada fitur kecepatan otomatisnya mengikuti kendaraan di bagian depan. Ini untuk pengatur kecepatan, kemudian bagian bawah ini untuk penampilan kamera 360. Nah, kalau bagian bawahnya lagi ada tombol untuk voice command, kemudian di bawahnya lagi ada tombol Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon. Lalu di sini ada pedal shift untuk membuat mobilnya semi manual. Untuk tuas di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Selain itu juga di bagian ujungnya dilengkapi dengan tombol headlamp washer.
Dan yang terbaru untuk versi Euro 4 ini sudah dilengkapi dengan fitur auto. Jadi ketika kita koneksikan ke fitur auto, maka lampunya akan secara otomatis menyala ketika memasuki area gelap. Untuk cara penggunaan fitur auto headlamp ini sudah pernah kami buatkan di video sebelumnya. Untuk samping sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper. Untuk wipernya juga dilengkapi dengan fitur auto. Jadi ketika turun hujan maka secara otomatis wipernya akan bergerak. Untuk cara kerjanya juga pernah kami buatkan di video sebelumnya. Silahkan bisa ditonton. Lalu untuk setirnya di sini bisa diatur, tinggal kita turunkan ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Untuk penguncinya kembali tinggal tarik ke atas. Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk bagian tengahnya head-unitnya sudah menggunakan head unit double din berukuran 8 inci. Kemudian untuk bagian samping di sini terdapat kisi AC. Untuk bagian bawahnya di sini ada tombol hazard, lalu ini tombol untuk membuka pintu bagasi. Bagian samping ada indikator passenger airbag. Kemudian untuk pengaturan AC sudah pengaturan digital. Ini sudah model dual zone. Jadi sebelah kiri ada pengaturan sendiri, sebelah kanan juga ada pengaturan sendiri. Bisa diatur secara terpisah suhunya. Di sini ada tombol untuk menyalakan AC untuk yang sebelah kiri. Kalau untuk bagian bawahnya di sini ada tombol mode arah hembusan. Kemudian ada defogger depan, ada pengaturan kecepatan kipas, ada tombol sinkronisasi, defogger belakang. Komplit sekali, termasuk air sirkulator dan juga fitur auto pada AC-nya. Untuk bagian bawah di sini ada laci penyimpanan. Nah, yang menarik ini juga sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan fitur HDMI. Kemudian ada 2 buah slot USB serta di sebelah kanan di sini terdapat 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu untuk transmisi menggunakan transmisi matic dengan 8 percepatan. Nah, untuk di belakangnya di sini ada knob untuk pengaturan mode 4x2 atau 4x4. 4x4 sendiri ada beberapa mode, ada 4x4 putaran tinggi atau putaran rendah. Istilahnya ada HLC atau LLC. Nah, ini tergantung kebutuhan kondisi jalan. Ini juga ada fitur HHC untuk mengatur kecepatan ketika turun. Kalau ini ada mode traction control. Lalu untuk handremnya sudah menggunakan model electric parking brake dilengkapi dengan fitur auto hold juga. Di belakangnya ada 2 buah cup bottle holder. Lalu untuk kuncinya masih tetap sama menggunakan kunci keyless. Untuk bagian tengah di sini ada console box dengan bahan soft touch. Lalu untuk bagian samping, nah ini di bagian ujung sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Lalu untuk bagian samping ada kisi AC, ada list warna silver, di bawahnya terdapat glove box. Untuk tampilan samping, door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atasnya ada assist grip model retract. Untuk pilar A di sini juga dilengkapi dengan assist grip. Lalu untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan sunroof. Jadi yang sudah ada sunroofnya ada 2, Pajero Sport Dakar 4x2 sunroof dan Pajero Sport Dakar 4x4. Nah, knopnya ada di bagian ujung. Kemudian untuk lampunya sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan terpisah. Ini untuk pembukaan sunroof. Lalu yang terbaru, nah ini untuk spion tengahnya ada tombol on off untuk fitur auto dimmingnya. Kemudian yang terbaru lagi di sini ada sensor cahaya, fungsinya untuk auto headlamp. Kalau untuk yang sebelah kanannya ini untuk sensor hujan, untuk fitur auto wiper. Untuk lebih jelas sekarang coba kita nyalakan saja. Nah, di sini untuk tampilan cluster meternya bisa kita lihat tampilannya sudah modern. Kalau ini kurang lebih sama seperti Pajero Sport tipe Dakar yang versi Euro 2. Kita fokus ke bagian tampilan kamera 360. Nah, untuk kamera 360-nya sekarang ada upgrade. Jadi tampilannya tidak hanya sekedar kamera 360 standar, tetapi untuk settingan tampilannya bisa diatur. Tombolnya dari bagian setir yang sebelah kanan tadi, tinggal kita klik beberapa kali. Nah, ini bisa menampilkan ini ada tampilan bagian atas, bagian samping, kemudian bagian belakang. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini tampilan secara menyeluruh, ini tampilan atas dan samping. Jadi kalau kita mau parkir, selain bisa melihat dari bagian atas, kita juga bisa melihat tampilannya dari bagian samping. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Nah, untuk joknya di sini menggunakan cover berwarna hitam, untuk materialnya bahan kulit. Kemudian untuk bagian samping ini juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Jadi fungsinya untuk melindungi bagian bahu. Bagian samping juga ada, kemudian bagian atas untuk melindungi kepala juga ada. Total ada 7 buah airbag, 1 sisi pengemudi, 2 sisi penumpang depan, 3 bagian lutut, kemudian 4 bagian bahu sebelah kanan, 5 bagian bahu sebelah kiri, 6 kepala bagian kanan, 7 kepala bagian kiri. Nah, sebagai informasi, antara Pajero Sport Dakar 4x4 yang Euro 2 dan Euro 4, total ada 4 perubahan. Yang pertama, sekarang sudah dilengkapi dengan fitur auto headlamp, kemudian yang kedua ada fitur auto wiper, lalu yang ketiga sekarang ada tombol ini untuk on off fitur auto dimming. Dan yang keempat ada upgrade pada sensor kamera 360. Sebenarnya kalau di total ada 5, karena satu lagi untuk mesinnya sekarang sudah menggunakan standar Euro 4. Dari bagian baris pertama sekarang kita lanjut ke baris kedua. Nah, ini untuk tampilan door trim baris kedua kurang lebih sama, didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna silver di bagian tengah. Lalu untuk bagian dalam, nah di sini untuk joknya kapasitas 3 penumpang dilengkapi dengan 2 buah headrest. Kali ini kurang lebih sama seperti model sebelumnya. Untuk lampunya juga sudah model dual zone.
Nah, untuk baris kedua dan baris ketiga, spesifikasinya kurang lebih sama seperti mobil Pajero Sport tipe Dakar Ultimate 4x4 yang versi Euro 2 yang sudah pernah kami buatkan di video sebelumnya. Nah, supaya lebih jelas, sekarang kita langsung menuju ke bagian bagasi. Untuk bagian bagasi sebenarnya secara spesifikasi masih tetap sama. Jadi untuk bagian bagasinya yang tipe Dakar Ultimate 4x2 dan 4x4 sudah menggunakan power vector. Jadi pintunya bisa dibuka secara elektrik. Nah, tapi untuk lebih jelas sekarang kita coba sekali lagi. Jadi untuk bukaan power vectornya ini kita bisa menggunakan tombol yang ada di bagian sini. Secara otomatis pintunya akan terbuka. Kemudian untuk menutupnya kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di bagian bawah sini. Nah, tombolnya ini tombol pintu belakang tertutup. Selain menggunakan tombol tersebut, kita juga bisa menggunakan tombol remote atau tombol yang ada di bagian depan. Serta satu lagi, ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kick sensor. Kita coba. Nah, bisa kita lihat ini cukup sekali ayun, maka secara otomatis pintu bagasinya sudah terbuka. Kita coba tutup. Nah, ini harus pas, belum pas, coba sekali lagi. Nah, ini bisa kita lihat, maka pintu belakangnya tertutup secara otomatis. Jadi memang sudah sangat canggih karena secara otomatis pintunya dapat terbuka tertutup dengan cukup mengayunkan kaki. Nah, kurang lebih itulah gambaran dari bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjut menuju ke bagian mesin. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesin terlebih dahulu. Untuk tuasnya ada di bagian bawah sini. Nah, sebagai informasi, untuk masalah mesin antara Euro 2 dan Euro 4 sebenarnya secara spesifikasi tidak ada perubahan karena mesin yang digunakan masih tetap sama. Bedanya standar gas emisi buangnya sudah mengalami upgrade. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka dulu bagian kap mesinnya. Kita pasang penyangga. Nah, ini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat sudah sangat rapi, dicat sewarna putih, dilengkapi dengan peredam juga. Lalu untuk mesin yang digunakan di sini sudah dilengkapi dengan teknologi turbocharge juga. Untuk kapasitasnya 2400 cc. Untuk max powernya di angka 133 kW atau setara dengan 181 PS dan torsi maksimalnya mencapai di angka 430 Nm. Nah, untuk masalah mesin tetap sama, bedanya pada exhaust gas reduction atau reduksi emisi gas buangnya sekarang mengalami perubahan. Jadi kalau kadar sulfurnya tinggi, ini akan mempengaruhi kinerja mesin. Untuk Euro 4 ini sistem kinerja mesinnya hanya mampu menggunakan mesin dengan bahan bakar Pertamina Dex. Sekarang sudah tidak disarankan lagi menggunakan bahan bakar jenis biosolar karena ini akan dapat mengganggu kinerja mesin. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar Ultimate 4x4 warna putih terbaru tahun 2022 yang model Euro 4. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar Ultimate 4x4 warna putih terbaru tahun 2022 yang versi Euro 4 ini, silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.